DPR mendukung terbentuknya Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang bersih dan profesional dan telah melibatkan lembaga KPK dan PPATK dalam melusuri rekam jejak calon menteri. Selanjutnya DPR akan mengawasi kinerja para menteri dalam Kabinet Kerja tersebut. Perubahan nomenklatur kementerian serta keterlibatan KPK dan PPATK dalam penentuan postur kabinet mendapat penilaian positif di kalangan anggota Dewan. Ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI baru-baru ini, anggota fraksi Partai Hanura DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, mengharapkan komitmen kabinet kerja ini mampu merangkul semua permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Koordinasi antar kementerian juga diharapkan dapat meningkat, terutama dalam Kementerian Koordinator Maritim yang menjadi visi utama pemerintahan Joko Widodo 5 tahun mendatang. Inas juga mengapresiasi adanya keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menyusun kabinet kerja yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Saya kira itu komitmen anti korupsi yang diberikan oleh Pak Jokowi JK. Komitmen anti korupsi adalah menginginkan menteri-menteri yang masuk di dalam kabinet dan menteri-menteri yang bersih. Jejak rekamnya itu bersih, tidak pernah terlibat korupsi, tidak juga pernah tersangkut korupsi. Saya kira itu sangat baik gitu, dan masyarakat senang dengan itu. Senada dengan Inas, anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, H.A. Bakri, juga mengharapkan slogan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dapat terrealisasi dengan baik di lapangan. Kredibilitas dan integritas seluruh menteri yang terpilih harus dapat diwujudkan dalam kinerja dan program-program pro-rakyat. Hasil yang konkret yang betul-betul dirasakan masyarakat. Karena harapan seluruh masyarakat seluruh Indonesia ini bertumpu kepada kabinet ini. Artinya program-program yang akan dilaksanakan ini betul-betul harus pro-rakyat. Sehingga betul-betul peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan akan lebih meningkat. Anggota DPR RI Muhyiddin Muhammad Said berjanji akan mengawasi pembangunan maritim yang menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Muhyiddin juga mengharapkan dengan pembangunan maritim ini tercipta distribusi industri yang merata di seluruh tanah air. Saya harapkan bahwa nanti infrastruktur itu bisa naik menjadi minimal 5% dari GDP kita. Kalau 5% dari GDP kita, saya kira semua bisa kita lakukan. Dan kemampuan kita cukup, uang kita cukup besar. Ya, tinggal kemauan pemerintah. Kalau kemauan pemerintah memang mau memberikan prioritas untuk pembangunan infrastruktur, saya yakin ini bisa kita laksanakan. Kori Rangga dan Rohim, TV Parlemen melaporkan.